Bahrain sudah koar-koar sombong bakal mengalahkan tim nasional Indonesia di Gelora Bung Karno. Skuad Mutiara Teluk merasa lebih layak lolos ke Piala Dunia dibandingkan skuad Garuda. Dragan Talajik bahkan seolah meremehkan timnas Indonesia dengan membawa pemain berusia 16 tahun. Namun mental Bahrain ternyata masih ketar-ketir jelang bermain di Gelora Bung Karno. Pasalnya pasukan merah minta bantuan AFC untuk mengawasi pertandingan di markas skuad Garuda. Bagaimanakah ambisi licik Bahrain mencuri poin dari timnas Indonesia? Koar-koar Dragan Talajik lolos Piala Dunia. Dragan Talajik semakin berani berkoar-koar usai menjuarai Piala Teluk 2024. Pelatih asal Kroasia ini optimis anak asuhnya makin matang untuk merebut tiket Piala Dunia 2026. Secara mental kami memang belum kuat di awal, namun kini kami sudah percaya diri, memiliki rasa percaya diri yang tinggi dan segalanya akan berbeda dalam 4 laga terakhir. Talajik makin sombong karena merasa bisa membantai semua lawan di sisa laga termasuk Jepang. Dalam 4 pertandingan kualifikasi ini, kami akan tampil dengan cerita yang berbeda. Kami ingin memenangkan setiap pertandingan bahkan melawan Jepang. Kami tidak takut pada siapapun, ucap Talajik. Namun Talajik dianggap cuma bisa koar-koar karena di pertemuan pertama sudah dibantai Jepang. Bahrain yang bermain di depan publiknya sendiri dilumat habis lewat 5 gol tanpa balas. Sementara di pertemuan kedua, pasukan merah harus bertandang ke markas Jepang. Skuad Samurai Biru belum terkalahkan di kandangnya sendiri dengan rekor mencetak 8 gol. Bikin gebrakan membawa pemain 16 tahun. Ambisi Dragan Talajik langsung terlihat saat mengumumkan daftar skuad di lanjutan ronde ketiga. Dirinya memanggil nama-nama terbaik untuk menghadapi Jepang dan timnas Indonesia. Bintang andalan seperti Mohamed Marhun kembali akan menjadi senjata utama Bahrain. Di Piala Teluk 2024, pemain dari Kuwait SC ini masuk daftar top skor dengan mencetak 3 gol. Winger 27 tahun ini juga bisa menjadi mimpi buruk untuk barisan pertahanan timnas Indonesia. Pasalnya Marhun sempat mencetak brace ke gawang Martin Pas di pertemuan pertama. Bahrain juga masih diperkuat Ali Madan, salah satu pemain termahal di skuad. Selain itu, Talajik juga membuat gebrakan besar dengan memanggil sejumlah pemain muda. Salah satunya membawa striker berusia 16 tahun yang bernama Said Al-Wadai. Wonderkid kelahiran Manama ini bisa menjadi senjata kejutan skuad Mutiara Teluk. Talenta Al-Wadai bahkan sanggup menyihir klub besar La Liga seperti Villarreal. Sang Wonderkid menjadi andalan skuad muda U16 di pasukan kapal selam kuning. Potensi besar Al-Wadai juga sudah mendapatkan debut di tim senior Bahrain saat ajang Piala Teluk. Talajik memasangnya sebagai gelandang tengah hingga mengobrak-abrik timnas Yaman. Media lokal Malaysia sampai mengingatkan timnas Indonesia tentang potensi kejutan Al-Wadai. Salah satu yang mencuri perhatian adalah pemain muda berusia 16 tahun yang berseragam tim Akademi Villarreal akan menjadi pilihan Dragan Talajik di lini depan, tulis Stadium Astro. Supporter Garuda bakal meneror Bahrain. Kesombongan Bahrain diprediksi bakal runtuh saat menghadapi puluhan ribu supporter Garuda. Gelora Bung Karno diprediksi bakal penuh sesak karena tiket pertandingan sudah ludes terjual. Karcis pertandingan yang langsung habis di hari pertama ini sampai bikin media Malaysia terkejut. Tiket Indonesia melawan Bahrain habis terjual dalam waktu sehari, lapor Stadium Astro. Mental Bahrain bakal makin terpukul karena sudah ditunggu 2 kelompok fanatik supporter Garuda. Kabarnya Ultras Garuda dan La Grande Indonesia sudah menyiapkan koreo khusus. Gak heran sambutan meriah ini membuat Bahrain takut bukan kepalang. Negeri Mutiara Teluk bahkan diduga mengadu ke AFC agar mengirim tim khusus ke Gelora Bung Karno. Bahrain masih curiga bakal mendapatkan perlakuan buruk dari supporter Garuda.
Permintaan aneh dari DFA ini bikin Erick Thohir selaku ketua PSSI terheran-heran. Saya dengar dari Pak Sekjen AFC bahwa Bahrain dan AFC akan terus memantau selama ada pertandingan pada 25 Maret nanti. Jadi mengirim tim khusus. Jadi agak bingung sih, jelas Erick Thohir. Dapatkan kaos distro bahan premium dari asal Sky Official cuma 20 ribuan. Cek linknya di bawah ini. Ambisi balas dendam punggawa Timnas Indonesia. Ambisi besar juga diperlihatkan Timnas Indonesia guna mengalahkan Bahrain. Skuad Garuda diketahui punya dendam tersendiri dengan pasukan Dilmuns. Timnas Indonesia masih sakit hati usai dicurangi Bahrain di pertemuan pertama. Negeri Mutiara Teluk mendapatkan keuntungan dari wasit Ahmed Alkaf yang berasal dari Oman. Kecurangan Bahrain ini bikin Justin Hubner makin ambisius untuk balas dendam. Melawan Bahrain, saya ingin mempersiapkan diri dan melakukan segalanya untuk laga tersebut. Saya ingat apa yang terjadi di laga terakhir dan saya tidak akan lupakan itu. Kami akan perlihatkan kepada mereka siapa Indonesia saat laga di Jakarta. Janji Hubner. Justin Hubner diprediksi bakal menyiapkan tenaga ekstra saat menghadapi Bahrain di Gelora Bung Karno. Pasalnya, bek Wolverhampton U21 ini masih absen saat menghadapi Australia. Permainan keras dari Hubner bisa menjadi salah satu senjata untuk memancing emosi Bahrain. Pasukan Dragan Talajik memiliki pemain yang mudah naik darah seperti Ibrahim Lutfala. Sikap tengil Justin Hubner juga bisa digunakan untuk melawan taktik guling-guling para punggawa Bahrain. Ambisi balas dendam di Gelora Bung Karno juga diusung oleh JIZ. Kami harus menang dalam pertandingan melawan Bahrain di Gelora Bung Karno nanti, ungkap Kapten Timnas Indonesia tersebut. Kekuatan Timnas Indonesia bakal lebih mengerikan. Ambisi balas dendam Timnas Indonesia makin membara karena punya amunisi baru. Racikan taktik dari Patrick Kluivert akan dilengkapi dengan 3 pemain keturunan anyar. Proses naturalisasi Aimel Audero, Dean James, dan Joy Veltman sudah disetujui DPR RI. Ketiga pemain ini tinggal menjalani sumpah kewarganegaraan. Jika naturalisasi ketiganya rampung, Kluivert berpotensi menurunkan starting kejutan. Emil yang saat ini bermain untuk Palermo bisa saja debut melawan Bahrain. Pengalaman sang kiper di Serie A bakal dibutuhkan untuk membuat pertahanan semakin aman. Kemudian ada Dean James yang bisa menggeser posisi dari Calvin Verdong. Pemain Go Ahead Eagles ini bahkan sempat masuk tim terbaik Eredivisie pekan ke-24. Di lini tengah, skuad Garuda juga bakal membutuhkan kualitas Pelupesi. Gelandang bertahan 31 tahun ini bisa menjadi tandem baru untuk memaksimalkan Tom Haye. Sayangnya kekuatan Timnas Indonesia harus berkurang karena berpotensi kehilangan Kevin Dix. Pemain dari FC Copenhagen itu menderita cedera ankle saat melawan Chelsea di Conference League. Meski begitu, kekuatan Timnas Indonesia saat ini bikin Erick Thohir makin optimis. Kalau di 4 laga sisa ini kita bisa meraih poin maksimal, posisi runner-up masih dalam jangkauan. Itu berarti kita bisa langsung lolos ke Piala Dunia. Saat ini kita harus fokus pada 4 pertandingan ke depan dan berusaha meraih hasil terbaik, tegas Ketua PSSI ini. Ayo dukung Timnas Indonesia pakai jersey keren full patch Piala Dunia mulai dari 50 ribuan. Dengan dukungan dan kekuatan penuh Timnas Indonesia, akankah taktik licik dan kotor Bahrain berakhir sia-sia?